Ini, oke, puji Tuhan, kita bertemu kembali untuk kita belajar firman Tuhan dalam waktu yang tidak lama, tapi kiranya boleh menjadi berkat bagi kita semua, menambah wawasan kita akan firman Tuhan, tapi juga mudah-mudahan menjadi karakter yang baik dalam kehidupan kita semua. Jadi tidak hanya wawasan bertambah, iman kita juga dikuatkan, bahkan karakter kita pun lebih baik lagi. Kita berdoa. Saya berdoa untuk membuka. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu, untuk kesempatan yang ada pagi hari ini. Kami anak-anak-Mu akan belajar firman Tuhan. Beri kami kesempatan, beri kami eh, jaringan yang baik, beri kami juga hati yang mau menerima, mendengar, dan kami juga siap diubahkan melalui firman-Mu yang kami baca. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Oke, pagi ini eh, kita akan melanjutkan seri tokoh Alkitab. Sebentar, kalau apa ini? Nah, kalau di gambar ini, menurut kalian ada tokoh Alkitab siapa ini? Menurut Niko, ini ada yang bawa domba, ini bawa hasil pertanian. Terus ini ada api. Nah, ini apinya Hmm, berarti kan mempersembahkan. Siapa? Abraham gak sih, Pak? Oh, bukan, bukan. Kalau Abraham. Bukan. Nelva bisa Siapa ya? menebak. Ini ada dua kakak beradik ini sebenarnya. Kain dan Habel, Pak. Ya, Kain dan Habel. Ya, jadi yang satu mempersembahkan domba ini siapa? Adiknya, Habel. Dan ini Kain mempersembahkan hasil pertanian. Oke, ini yang akan kita pelajari untuk hari ini mengenai Kain dan Habel. Kelanjutan dari Adam dan Hawa. Yang pertama, saya sebagai pengantarnya menyampaikan bahwa eh, Kain dan Habel merupakan anak-anak dari Adam dan Hawa. Jadi Adam dan Hawa setelah waktu itu terusir terusir dari Taman Eden karena mereka makan buah itu, mereka keluar. Kemudian setelah itu mereka melahirkan anak-anak yaitu Adam dan Hawa. Dan ketika sudah mulai bertumbuh besar, Kain berprofesi sebagai petani. Dia menghasilkan ini hasil-hasil pertanian, tanaman, sayuran, dan sebagainya. Habel berfungsi bekerja sebagai penggembala domba. Sehingga satu kali mereka ini mempersembahkan pada Tuhan, memberi persembahan. Habel mempersembahkan domba, kambing domba, hasil dari penggembalaannya. Apa yang sulung dari dombanya. Sementara Kain mempersembahkan eh, ini hasil pertanian. Tapi sayang sekali di Alkitab tertulis bahwa Tuhan lebih menerima persembahan Habel daripada Kain. Nah, kita akan belajar mengenai hal tersebut. Ya, Habel ini Kain. Belajar dari firman Tuhan. Pertama, minta tolong dibuka Alkitabnya Nelva dari Kejadian pasal 4 ayat 3 sampai 4. Kejadian pasal 4 3 sampai 4. Kejadian 4 ayat 3 sampai 4. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Ya, terus dilanjutkan Niko dari Ibrani pasal 11 ayat 4. Bukan Ibrani pasal 11 ayat 4. Ibrani 11 ayat.
Ibrani 11 ayat 4. Karena iman Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar karena Allah berkenan akan persembahannya itu dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Ya, eh, dari peristiwa Kain dan Habel memberi persembahan pada Tuhan, ada hal yang kita pelajari bahwa yang pertama, kita belajar untuk memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Di kejadian 4 tadi yang dibaca oleh Nelva, bahwa Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah. Dari hasil tanahnya dia mempersembahkan sebagian. Sementara Habel mempersembahkan yang terbaik dari yang dia miliki. Kata sebagian itu sebenarnya memiliki pengertian apa adanya. Pokoknya ada dan yang sembarangan saja. Jadi eh, Habel mempersembahkan hasil ternaknya yang terbaik. Yang anak sulung, dia mempersembahkan yang terbaik. Anak sulung bahkan yang situasinya itu dombanya itu masih gemuk. Itu yang dipersembahkan. Sementara Kain, dia mempersembahkan, dituliskan di firman Tuhan sebagian. Loh, kenapa? Bukan maksudnya berarti seluruhnya harus diberikan. Tapi sebagian itu dalam arti ya, apa adanya. Pokoknya ada sembarangan saja yang dia bisa berikan. Nah, hal ini yang dipandang kurang berkenan di hadapan Tuhan. Bukan persembahannya yang salah, bukan bentuknya yang salah. Oh, harus domba, tidak. Tapi cara memberikannya itu yang di hadapan Tuhan kurang baik. Pada Tuhan, kita harus memberikan yang terbaik, yang kualitas istimewa, yang paling bagus. Jangan yang asal-asalan atau yang sembarangan. Sebagai contoh ya, dalam kehidupan sehari-hari, eh, kehidupan sehari-hari, misalkan ketika beribadah, kita datang ke gereja, mestinya harus pakai pakaian yang rapi, yang bersih. Tidak selalu yang bagus memang, tidak selalu yang mahal. Tapi pakai pakaian yang rapi, yang bersih, bisa jadi mungkin sudah dicuci dengan bersih, sudah disetrika dengan baik, yaitu pakai baju yang bagus, yang kita miliki. Bukan berarti baju yang baru atau yang mahal, tapi yang rapi. Jangan pakai kaos oblong, kaos yang coret-coretan, dan sebagainya. Kalau laki-laki sebisanya, celananya jangan yang sobek-sobek. Kalau yang perempuan, jangan juga pakaian yang terbuka atau rok yang mini. Pernah tidak menjumpai teman kalian atau orang ke gereja? Misalkan Neva, pernah tahu enggak menjumpai perempuan ke gereja, cewek ke gereja pakai pakaian itu yang sembarangan, mungkin terbuka di sana sini atau mungkin roknya mini di atas lutut. Pernah tahu enggak? Pernah menjumpai Pernah, Pak. Pernah. di gerejamu juga. Iya. Itu kadang-kadang kan gini, namanya anak muda itu merasa mengikuti mode, mengikuti tren, mengikuti fashion. Terus akhirnya dia pakai pakaian yang sembarangan. Meskipun ya terbuka apa kelihatan bolong di apa ini bahu sedikit dan sebagainya jangan pakai pakaianlah yang tertutup, yang rapi, yang sopan. Ya memang tidak seperti teman kita dari kaum seberang yang pakai hijab ya enggak, tapi kita bisa menempatkan diri. Niko, pernah enggak kamu menjumpai laki-laki ke gereja celananya sobek-sobek atau pakai kaos oblong lah, yang sembarangan? Kalau pas ibadah sih jarang sih Pak, cuman pas lagi latihan-latihan gitu pernah. Kalau latihan mungkin masih biasa ya. Sebisanya jangan sampai, bahkan mungkin Niko pun juga jangan seperti itu. Pakai pakaian yang bagus, kalau kaos pun diserbu ya yang bergerak. Jadi kita menghormati, menghargai. Saya sering menjumpai kadang-kadang ada anak-anak itu ke gereja atau bahkan yang memimpin pujian pakai celana yang sobek-sobek, yang memang trennya seperti itu ya, bukan sobek karena kena sesuatu, tapi memang tren celananya seperti itu. Nah, pakai pakaianlah ya sopan ya. Jadi itu kita sedang memberikan persembahan yang baik, terbaik untuk Tuhan dari hidup kita. Nah, itu contohnya kalau beribadah pakai baju apa. Juga demikian kalau misalkan pemimpin pujian, kalau nyanyi, usahakan yang suaranya
jangan yang false. Atau yang nggak ngerti lagunya, atau bahkan yang mungkin yang nggak paham nada. Kalau penyanyi semua kita pasti bisa bernyanyi, jemaat Tuhan juga bisa bernyanyi. Tapi untuk memimpin pujian di depan tentu yang terbaik, yang yang ngerti nada lah. Kadang-kadang ya saya tidak tahu di kalian mungkin pernah menjumpai enggak, tapi kalau ada ya nggak salah, tapi sebenarnya jangan sampai seperti ini. Ada anak mimpin pujian itu nggak apa lagunya, dia nyanyi sambil lihat teks di Google di HP-nya. Pernah enggak? Atau Nelva pernah ngalami seperti itu? Kamu nggak apa lagu tapi lihat HP atau pernah menjumpai? Pernah, Pak. Nelva sendiri pernah atau pernah menemui? Saya sendiri pernah. Ya, untuk berikutnya usahakan bahwa kamu hafal lagunya, tahu lah. Karena apa? Kan kita ini dilihat orang lain. Masa orang lain lihat kita, kita lihat apa, kan? Karena ada yang seperti itu. Ya, biasanya kalau tidak mimpi ujian ya pas persembahan, paduan suara, persembahan itu nggak hafal, nggak persembahan nyanyi. Ya, usahakan kita bisa memberi yang terbaik. Oh tahu lagunya. Bukan berarti salah, tapi kan eh, kesannya kan kurang baik. Masa memimpin pujian ya. Saya pernah menjumpai acara Natal yang persembahan persembahan penampilan nyanyi lagu Natal, lagu bahasa Inggris, lagu Barat. Dia sambil bawa dilihat-lihat sambil bergerak-bergerak, dilihat-lihat ya. Itu menurut saya ya kurang kita kurang bisa memberikan yang terbaik untuk Tuhan dalam penampilan kita. Jadi usahakan kita memberi yang terbaik sebaik mungkin. Saya harus hafal lagu ini, nadanya pun saya juga harus bisa ikuti dengan baik. Kalau dulu saya termasuk orang yang tidak tahu diri, saya nyanyi seadanya. Sekarang saya tahu saya tidak, bukan bagian saya di situ. Jadi saya nggak akan sembarangan bernyanyi di depan maksudnya. Kalau bermain musik pun usahakan yang memang mengerti dengan lagu yang dimainkan supaya sinkron dengan pemimpin pujiannya. Eh, Bahkan kalau bisa, misalkan nyanyi lagu apa yang pemain musik ini bisa, jadi tidak tidak lari ke sana sih. Biasanya kalau ibadah itu ada latihannya atau tidak, Nelva? Ada, Pak. Hari lain atau di hari yang sama? Di hari yang lain sebelum hari H gitu. Tuhan tadi kan bisa tahu lagu ini nadanya apa, itu ya bisa pas. Contoh yang lain, kalau tadi kan ibadah pakai pakaian yang baik, yang rapi. Kalau menyanyi yang jangan yang fals. Bermain musik pun usahakan juga ya. Pemain musiknya juga paham lagunya. Jadi tidak sembarangan, tidak asal-asalan. Kalau memberi persembahan, usahakan uangnya itu jangan yang lusuh, kumal atau lecek. Berikan yang kondisi masih bagus, yang masih baik, bukan yang coret-coretan. Bukan berarti, oh Tuhan tuh lihat uang, enggak, tapi kita memberikan yang kondisi bagus. Nah, Niko kan pernah, katanya kamu pernah sharing, pernah bertugas memberikan ini, mengedarkan persembahan. Pernah enggak kamu membantu menghitung persembahan, menjumpai uang itu kondisinya rusak, lusuh atau jelek nih? Pernah enggak? Ada Pak, biasanya duit 2.000 sama 1.000-an gitu. Oh, iya 2000 sama 1000. Supaya nggak kelihatan ya kalau ngasih kecil ya. Iya, iya. Yang bagus-bagus malah uang yang nilainya besar. Nah, saya nggak tahu siapa yang memulai kebiasaan orang Indonesia kalau beribadah, orang-orang Kristen di gereja itu kalau memberi kan mesti dengan tangan yang tertutup. Biasanya malah sampai uang itu seperti digenggam, dilipat-lipat. Nah, itu kan secara otomatis membuat uang itu jadi rusak, jadi apa? eh, Terlipat yang akhirnya jadi susah untuk dibuka lagi. Itu yang seringkali terjadi kan seperti itu. Nah, saran saya berikan persembahan meskipun tidak tidak harus orang lain tahu, tapi bagaimana caranya uang itu tetap dalam kondisi baik. Kita memang menutup tangan, tapi tidak terlihat berikan yang sebaik. Kadang-kadang ada di uang persembahan itu di uang itu sudah ada tulis-tulisan, coret-coretan dan sebagainya. Nah, itu kan kita memberi yang asal-asalan, apa adanya, sembarangan. Sebisanya pun juga jangan ngasih recehan.
400, 500, kecuali memang kondisi apa, ya tidak ada lagi, bagaimana lagi ya sudah silakan. Tapi misalkan 1.000-nya ada 10 ya, misalnya jangan recehan, tapi kita bisa memberi yang terbaik. Kalaupun uang recehan ya berikan yang dengan ketulusan hati, dengan sebaik mungkin. Kalau uang itu uang kertas ya jangan yang lusuh, kumal. Bukan jumlah uangnya yang penting, tapi bagaimana kita memberi dengan baik dan kondisi uang yang sebaik mungkin. Kadang-kadang kan orang itu, oh ini uang daripada nggak terpakai berikan persembahan, tapi kondisi sudah sama-sama. Dan contoh yang lain, bagaimana kita memberi yang terbaik untuk Tuhan. Sebisanya tidak terlambat ketika hadir beribadah di gereja. Kalau kita terlambat hadir itu kan membuat suasana jadi eh, kacau. Kadang-kadang orang itu kalau ada yang baru datang, lihat ke belakang. Oh, siapa yang datang ini? Siapa yang baru datang? Jual ke gerejanya yang hadir ribuan orang ya ada masalah. Jangan terlambat ketika hadir supaya hati kita ini siap untuk mengikuti ibadah. Kalau Niko pernah, kamu datang terlambat ke ibadah di remaja mungkin. Pernah enggak kamu? Pernah, Pak. Ketika terlambat itu gimana rasanya? Kayak nggak enak aja sih. Udah udah rame terus udah mulai nyanyi gitu mereka. Ya, kita Tapi pas kaget. datangnya pas lagi berdoa. Oh, datang pas berdoa. Maksudnya pas doa. Dan ada ketahuan. Iya, kadang kan kita merasa bersalah. Oh, sudah terlewatkan. Melva, pernah datang terlambat? Terlambat banget sih, belum pernah sih, Pak. Terlambat biasanya waktu apa itu? Ujian pertama. Baru saat teduh aja. Oh, betul. Ya, usahakan supaya tidak terlambat sehingga bisa mengikuti dengan baik segala sesuatunya. Kita tidak kehilangan berkat Tuhan. Apalagi kalau kadang-kadang orang itu berpikir gini, oh masih nyanyi, masih lagu, nggak apa-apa. Belum, kalau belum firman Tuhan itu belum terlambat. Katanya mereka mepet pada waktu firman Tuhan. Itu kan juga mengganggu situasi. Karena apa? Kadang-kadang sudah datang terlambat, kesulitan cari tempat duduk. Nah, itu akhirnya membuat orang kan jadi gak nyaman, wah, masih menempatkan diri dan sebagainya. Berikan yang terbaik dari diri. Bahkan juga saran saya tetap setiap hari sebaiknya baca firman Tuhan dan doa dalam keadaan yang masih segar dan prima. Jadi pagi hari kita baca firman Tuhan, kita doa pagi lagi. Bahkan kalau tidak keberatan, kita mulai lagi baca firman Tuhannya. Ya kalau memungkinkan ya nanti setiap hari lah kita bisa sharing firman Tuhannya itu, baik Neva maupun Niko, apa hanya mencatat pesan Tuhan apa yang didapatkan dari firman Tuhan yang dibaca. Ya mungkin tidak lagi seperti dulu yang harus ada menang atau gagalnya itu, tapi apa pesan Tuhan yang kalian dapat dari bacaan firman Tuhan hari ini. Supaya kehidupan kita dituntun oleh firman Tuhan, tidak salah dalam melangkah. Itu mungkin kita coba berikutnya bagaimana. Setiap hari kalian juga ada dalam tuntunan. Oke, itu yang pertama, berikan yang terbaik untuk Tuhan. Dari Kejadian 4 ayat 3 sampai 4 yang tadi dibaca, juga Ibrani 11 dibaca oleh Niko mengenai Habel yang memberi yang lebih baik. Disuruh dituliskan Habel memberi yang lebih baik daripada Kain. Jadi bukan masalah. Kalau dulu saya berpikir apa sih salahnya? Kalau Habel kan eh, kambing domba yang diberikan. Kok ini hasil pertanian? Masalahnya karena persembahannya itu. Tapi kan ternyata Habel memberikan yang lebih baik, yang terbaik dari yang dia miliki. Yang satunya sebagian katanya ya pokoknya yang ada saja. Mestinya menurut yang terbaik dari yang dia. Yang pertama itu tadi berikan terbaik untuk Tuhan. Dan yang kedua pesan firman Tuhan dari pembelajaran Kain dan Habel ini adalah hati-hati dengan iri hati. Itu hati-hati jangan iri hati. Nelva, minta tolong bacakan Kejadian 5 ayat 5. Kejadian pasal 5 ayat 5.
Kejadian 5 ayat 5. Jadi Adam mencapai umur 930 tahun lalu ia mati. Oh, keliru. Kejadian 4 ayat 5. Yang masih berlanjut tadi. Kejadian 4 ayat 5. Ya, maafkan, maafkan. Kejadian 4 ayat 5. Ya, Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya, lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. ya. Dilanjutkan. Niko bacakan Yudas pasal 1 ayat yang ke-11. Kitab Yudas itu hanya satu pasal. Yudas 1 ayat 11. Apa Pak? Yudas, kitab Yudas. Yudas pasal 1 ayat 11. Nah, Yudas itu ada di bawah sebelum Wahyu. Yudas pasal 1 ayat 11. Yudas pasal 1 ayat 11, celakalah mereka karena mereka mengikuti jalan yang ditempuh Kain dan karena mereka oleh sebab upah menceburkan diri ke dalam kesesatan Bileam dan mereka binasa karena kedurhakaan seperti Korah. Ya, di situ disampaikan mengikuti jalan yang ditempuh oleh Kain. Apa? Yaitu seperti dibaca juga oleh Nelpa tadi. Kain hatinya panas, muram, merasa bahwa aku kok nggak diterima, Habel diterima. Kemudian Kain pun marah dan di gambaran di tindakan selanjutnya dia adalah mengajak Habel untuk berjalan ke satu tempat, di situ Habel dibunuh. Ini gambarannya seperti ini. Nah, Habel ini adiknya mau dipukul pakai batu sampai mati, mau dibunuh oleh kakaknya yaitu Kain. Karena apa? Karena Kain mengalami kondisi iri hati. Iri hati itu apa? Iri hati kondisi hati yang mengingini apa yang dimiliki atau dialami oleh orang lain. Jadi iri hati yaitu apa? Kondisi hatinya mengingini apa yang dimiliki oleh orang lain atau dialami orang lain. Orang lain punya sesuatu, kita ingin sekali. Oh, kok dia punya itu, saya nggak ada. Dia kok punya barang baru, saya kok belum punya. HP saya ketinggalan zaman, dia sudah iPhone dan sebagainya. Atau mungkin eh, orang lain mengalami sesuatu yang lebih baik, dan kita merasa iri. Nah, itu kan situasi yang tidak baik. Kain pun demikian. Ketika persembahan Habel diterima oleh Tuhan, meskipun kita nggak tahu bagaimana cara persembahan itu diterima oleh Tuhan, kan tidak dituliskan di Alkitab bagaimana bentuknya Tuhan menerimanya. Tapi Kain menjadi iri hati. Kain marah, tidak terima dan iri terhadap apa yang Tuhan lakukan pada Habel adik. Semestinya Kain itu koreksi diri. Mengapa kok saya tidak diterima persembahan? Bertanya pada Tuhan, dia evaluasi diri, kesalahan saya di mana? Dia bisa memperbaiki di kesempatan berikut. Kan waktu itu manusia bisa berbicara langsung dengan Tuhan. Kain dan Habel bisa ngomong dengan Tuhan, berbicara langsung. Dia bisa bertanya Tuhan, apa yang menjadi masalahnya, apa yang menjadi harus saya koreksi, apa yang harus saya perbaiki. Kok persembahan saya Tuhan tidak terima, tapi adik saya bisa diterima. Di kitab Yudas tadi, jalan yang ditempuh oleh Kain. Kain menggambarkan apa? Seorang pribadi yang dengki, yang sirik, apalagi mudah marah, cemburu, iri hati. Jadi tidak suka lihat orang lain itu berhasil, tidak suka lihat orang lain mengalami situasi yang baik. Di situ digambarkan dia begitu panas, eh, hatinya, wajahnya muram, menyimpan dendam. Itu kan situasinya Kain. Orang yang iri hati biasanya suka membicarakan orang lain, berusaha mencari kelemahan orang tersebut, bahkan merancangkan kejahatan pada orang. Ketika persembahan Kain tidak diterima, Habel yang diterima, Kain pun merancangkan bagaimana saya membalaskan dendam pada orang. Iri hati bisa dengan cara apa? Tidak suka lihat keberhasilan orang lain. Punya teman, punya barang yang lebih baik dan mahal, kita iri dan sebagainya. Lalu apa yang kita bisa lakukan? Belajarlah untuk menerima kondisi yang sudah ada pada kita. Ya sudah, kondisi kita di keluarga yang seperti ini, kita punya barang yang ini, ya sudah cukup, cukupkan. Mungkin yang teman yang lain eh, bisa ke sekolah dengan kendaraan lebih baik, ya kita biasa-biasa saja, tidak apa-apa.
Saya dulu ketika sekolah sempat iri ketika teman-teman saya naik motor ke sana kemari. Nah, saya naik sepeda biasa, sepeda air. Ketika saya sudah SMA, sampai SMA lulus saya masih naik sepeda. Bahkan kuliah pun juga awal-awal masih pakai sepeda biasa. Sementara teman-teman sudah naik motor. Mereka bisa ke sana kemari. Saya jadi orang yang pendiam, introvert, tidak berani menunjukkan diri kemana-mana. Nah, saya cuma bisa naik sepeda. Saya datang ke sekolah langsung pulang, datang kuliah langsung pulang. Karena tidak berani. Tapi saya tidak mau iri hati. Karena memang kondisi saya seperti itu. Belajar untuk menerima kondisi dan situasi. Kita mensyukuri apa yang Tuhan berikan bagi kita. Iri hati hanya menyebabkan hati kita sakit. Dan kita pun tidak akan mengalami sesuatu. Pernah enggak, Nelva, kamu iri dengan apa yang dipunyai oleh orang lain? Oh, enggak sih, Kak. Kenapa? Enggak pernah. Oh, belum pernah. Gitu. Kalau Niko, pernah dalam situasimu, kamu pernah iri dengan yang dimiliki orang lain, kok saya tidak mendapatkan seperti yang dia miliki atau tidak berhasil mengalami seperti yang dia alami? Pastinya pernah sih, Pak. Pernah. Biasanya apa contohnya kalau Contohnya kayak HP, pakai? terus eh, kondisi, bukan kondisi apa sih ya, kayak nilai juga. Teman lebih baik. Iya, kadang juga bisa iri sih sama Nelpa juga. Oh, ya. Jadi bagaimana mengkomunikasikan dengan baik dan tetap bersyukur bahwa oh, bagian saya itu seperti ini, bagian dia itu seperti itu ya tidak apa-apa. Tapi ada situasi kita itu ternyata lebih baik dari yang orang lain alami yang tidak kita sadari. Saya pernah mengalami situasi iri juga dengan saudara saya sendiri, karena saudara-saudara saya kalau buku pelajaran itu baru, baju mesti baru, apapun baru. Tapi begitu ke saya, bukunya yang dulu dia masih sisa diberikan ke saya, masih ada bisa dipakai. Baju masih bisa dipakai, diberikan ke saya karena kan kami laki-laki 3 orang. Jadi saya iri sekian tahun, bertahun-tahun saya pendam iri itu. Ternyata saya ini hanya orang yang cuma tidak diinginkan. Saya merasa seperti itu. Karena saya jarang sekali mendapatkan hal yang ya semakin ke sini ya saya menyadari oh ada hal lain yang mereka itu tidak tidak bisa tapi saya bisa dan itu keunggulan saya yang membuat saya lebih saya mensyukuri keadaan saya. Oke, itu jadi pembelajaran kali ini dari Kain dan Abel yang pertama. Berikan yang terbaik untuk Tuhan. Juga yang kedua, hati-hati, jangan iri hati. Kita belajar bersyukur dengan situasi yang ada pada kita. Dan siapa tahu dengan situasi yang ada pada kita, Tuhan berikan motivasi untuk kita belajar. Kita mendapatkan sesuatu yang terbaik. Bukan untuk bersaing, tapi ternyata Tuhan punya rencana yang indah bagi kita yang tidak terduga. Itu sharing terakhir. Menurut kalian, bagaimana cara kalian memberikan yang terbaik untuk Tuhan dalam hidup kalian? Contohnya bisa melalui ibadah ke gereja, tidak terlambat, atau selama ini berusaha pakai pakaian yang baik, atau tidak melupakan berdoa kalau makan, selalu berdoa, tidak lupa. Itu untuk kita belajar memberi yang terbaik. Kalau dari saya, contoh sederhana yaitu, saya akan berusaha untuk tidak meninggalkan jam doa pagi saya. Saya bangun jam 3 atau jam 4, kalau jam 4:30 itu sudah terlalu siang buat saya. Saya belajar untuk jam 3 atau jam 4 itu sudah saya memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Saya buat renungan firman Tuhan, itu saya bagikan. Saya melakukan apa yang saya bisa kerjakan untuk Tuhan. Karena yang saya bisa kerjakan hanya itu aja. Saya membuat renungan, tulisan, atau suara, dan sebagainya. Saya belajar memberi yang terbaik untuk Tuhan. Dan juga kalau eh, melayani Tuhan, saya berusaha mempersiapkan sebaik mungkin. Jadi kalau pemimpin pujian biasanya latihan, saya kalau menyampaikan firman Tuhan, saya susun sebaik mungkin, saya atur, saya tata, jadi pembicaraannya pun tidak akan melebar kemana-mana.
contoh sederhana yang Nelva mungkin menurutmu apa yang kamu mau beri yang terbaik untuk Tuhan dalam hidupmu? Contoh apa? eh bisa apa selalu sempetin tiap minggu ke gereja Pak. Mengusahakan selalu ada setiap minggu ke gereja. Ya, itu tidak apa-apa, itu adalah langkah sederhana untuk kita bisa beri yang terbaik bagi Tuhan. Niko, apa yang menurutmu bahwa saya sudah sedang atau mau memberi yang terbaik dari Tuhan dengan cara ini? Kalau menurut Niko sih lebih mengandalkan Tuhan aja sih di segala sesuatu. Semua jangan lupa melayani dan melayani Tuhan terus ibadah tiap minggu. Ya, ya, itu benar sekali. Jadi beri yang terbaik untuk Tuhan, melayani, dan jika hari Minggu diberi kesempatan untuk beribadah, ya hadir, ya datang dan melakukan yang terbaik. Karena kan Senin sampai Sabtu kita ada di aktivitas yang lain. Bisanya cuma Minggu untuk kita beribadah, memang untuk kesempatan ya. Berikan waktu yang terbaik. Oke, puji Tuhan, itu yang bisa sharing kita untuk hari ini. Kiranya jadi berkat bagi kalian semua untuk belajar memberi yang terbaik, tidak iri hati, dan hidup berkenan di hadapan Tuhan di masa muda. Gantian Niko yang tutup doa ya. Lalu Pak, Iya silakan. Pak. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Yesus, Bapa kami di surga, terima kasih Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu ya Tuhan, dari awal sampai akhir melalui hamba-Mu Pak Oki Tuhan. Berkati firman-Mu ini supaya menjadi rema bagi kehidupan kami dan kami bisa menerapkannya di kehidupan sehari-hari Tuhan. Berkati hamba-Mu Pak Oki Tuhan, limpahkanlah rezeki kepadanya ya Tuhan, agar dia bisa tiap selalu melayani-Mu ya Tuhan, di setiap segala kehidupannya Tuhan. Berkati kami, aku dan Elva Tuhan, supaya kami bisa sukses di akademi kami ya Tuhan. Berkati orang tua kami juga supaya selalu sehat menyertai kami sampai dewasa nanti Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa dan permohonan kami. Dalam nama Bapa, Putra, dan dalam nama Bapa. Amin. Puji Tuhan, terima kasih Niko dan Elva, dan berkati.